tidak akan ada sakit hati lagi yang terakhir. Cukup sudah ikut Tuhan, sungguh-sungguh sudah di sini. Dan kami di Gereja Suara Kebenaran tidak pernah menyebut kami gereja. Kami adalah komunitas yang menyuarakan kebenaran. Kegerakan yang menyuarakan kebenaran. Artinya komunitas kami bergerak untuk menyuarakan kebenaran. Firman Tuhan yang kami ngomong, kami tidak mau ngomong yang lain-lain. Gosip kami tidak mau ngomong, hal yang tidak benar pun kami tidak mau ngomong. Alangkah lebih baik kami mempersiapkan diri untuk menuju ke kematian, menyongsong kematian itu. Mohon maaf kalau saya nanti berkhotbah saya ada menyinggung soal hidup dan mati. Bukan berarti saya sudah mau mati, tidak. Karena saya harus bicara tentang kebenaran. Baik, kita buka sama-sama di Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat yang 20 sampai 26. Saya minta kita bergantian membacanya. Saya baca ayat 20. Kayaknya saya tanpa mic lebih enak ya Bapak, suara saya lebih nyaring. Boleh ya? Filipi pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya baca ayat 20, Bapak Ibu ayat yang ke-21, seterusnya sampai ayat 26, kita sama-sama. Oke. Saya mulai. Filipi pasal 1 ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 25. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan bersama-sama dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sama-sama 1, 2, 3. Sehingga keberkahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saya kasih judulnya, bagiku hidup adalah Kristus. Setiap kita yang dilahirkan di dunia tidak pernah bisa memilih kita untuk dilahirkan. Siapa yang bisa pilih? Jujur, waktu orek-orek itu loh, waktu masih dalam orok, mama besok maulah, besok sajalah mama, jangan lahir ini tahun lah. Tidak ada yang bisa pilih. Bahkan waktu kita dibentuk jadi orok pun di dalam perut ibu kita tidak bisa memilih. Kenapa saya bilang begitu? Karena Kristus yang merancang kita sedemikian. Amin. Firman Tuhan berkata begini, kalau aku yang memilih kamu, aku sudah tetapkan kamu. Amin. Berarti dia pilih kita ada dalam perut ibu kita, berarti ada maksud yang mulia. Tidak ada yang bisa main-main. Saya melihat banyak anak muda di tempat ini. Amin. Jangan kau anggap dirimu tidak berharga. Saya mau tekankan ini. Saya umur berapa sekarang? Kalau ada yang bisa tebak benar, selain yang sudah kenal saya, yang baru bisa tebak saya. Ibu Desi, sini perincet, jangan Ibu Desi. Saya umur berapa sekarang? Kalau ada yang bisa, yang baru tahu saya, bisa tebak. Yang sudah nggak Ibu Desi. 47. Oh Tuhan ya, butuh agak. Saya baru 43 tahun. Setiap kali orang berpikir saya itu umurnya 30-an tahun. Kemarin saya ketemu satu anak muda, dia bilang, kok minta maaf, kok umur 30-an. Puji Tuhan, lebih mundurnya lebih baik lagi. Saya sudah 43 tahun. Katanya orang kurangi sedikit perutnya, pasti lebih ganteng lagi. Amin. Tapi saya takut nanti ada yang dekat-dekat lah ya. Nanti cewek yang duduk di situ nanti malah-malah. Saya perkenalkan dulu supaya jangan salah. Saya bawa tim dari GSKI. Ini Bapak Aldi Atmojo. Yang di sebelah adalah mantan pacar beliau, kekasih hati beliau, yang sekarang jadi istri beliau, Ibu Ulina Pardede. Jadi ini adalah orang Jawa, ini istrinya orang Batak, ketemu di Kupang dan jadilah mereka. Anak mereka yang baju putih pink, namanya Afia, itu yang bungsu, yang sulung tidak jadi datang tadi. Yang di sebelah baju hijau adalah anak dari kakak Tini yang baju pink yang duduk di sofa.
Ya, namanya Ibu Tini, dipanggil kakak saja lah, dia belum nikah juga masih muda. Kalau ada yang mau lamar silakan. Ini kakak Tini. Sebelah namanya siapa? Almira. Almira ya, betul ya, Almira. Hai Almira, coba bilang hai. Coba gini, hai. Sebelahnya Ibu Tini atau kakak Tini adalah calon istri saya. Saya tidak ngomong pacar lagi, calon istri saya. Tahun ini kami berencana untuk bisa menikah. Amin. Kalau Tuhan kehendaki, pasti Bapak Ibu saya undang. Tapi kami tidak buat pesta karena Robert. Suka saya mau depan jadi jangan tersinggung kalau tidak ada pesta. Puji Tuhan, saya belajar untuk mengerti Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Kenapa saya bilang begitu? Sepanjang hidup saya kurang lebih 43 tahun ini. Ya oke lah, tidak usah sampai dari 43 tahun utuh lah. Dari saya mulai umur 20 tahun, saya sudah 23 tahun saya melayani Tuhan. Saya selalu berpikir, Tuhan, apa maksud Tuhan dalam hidup saya? Kenapa Tuhan bawa saya sampai sedemikian? Tuhan tidak jawab satu kata pun. Semakin saya bertanya, Tuhan tidak jawab satu kata pun. Secara khusus ya, maksudnya secara pribadi Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan jawab bagaimana? Dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai kehidupan yang saya alami. Itu yang Tuhan jawab. Kenapa saya bisa bilang begini? Kenapa saya bisa katakan begini? Tuhan bentuk saya sedemikian supaya saya jadi manusia yang lebih dewasa, lebih bertanggung jawab untuk diri saya sendiri di kemudian hari. Bagaimana bisa Cokro berdiri sebagai suami, sedangkan Cokro jadi kayak anak kecil? Bahkan istri yang tuntun saya, ayo minum susu yuk, ayo. Gak mungkin. Saya harus bimbing istri saya. Saya harus jadi imam yang baik buat istri, buat keluarga saya. Makanya Tuhan izinkan persoalan masuk dalam hidup saya. Rasul Paulus tegas berkata, bagi dia hidup adalah Kristus. Artinya tidak ada kompromi dengan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Anak muda, mulai hari ini belajar berpikir, untuk apa engkau hidup? Engkau tidak sekedar ada di dunia ini. Setiap kehidupan, setiap langkah yang kau ambil hari ini, itu menentukan kamu ke depan seperti apa. Tidak bisa main-main. Kalau kita bilang, aduh kok enak ya, dunia ini kok enak ya, nyaman ya. Saya juga sempat berpikir seperti itu. Waktu saya mulai umur 20, maunya do game, maunya minum mabuk, maunya bisa merokok, permisi maunya nonton yang blue film. Hobi saya, itu hobi. Tapi terakhir Tuhan tampar saya. Kalau itu terus kau kerjakan, kau tidak akan temukan tujuan hidup. Kau tidak akan menemukan apa tujuan hidupmu, untuk apa kau hidup. Nothing. Di akhir nanti kau menyesal dan kau berkata, Tuhan, kenapa begini? Kenapa tidak dari dulu aku bertobat? Amin. Untuk maju dan sukses, kita harus punya tujuan. Ya, kita tidak bisa sekedar hidup. Aku masih seperti yang dulu. Kalau saya mau bilang Yesus masih seperti yang dulu, itu betul. Kalau kamu nggak bisa seperti yang dulu, halo. Kalau kita dulu kanak-kanak, kita suka minumnya susu. Amin. Kita suka dikasih susu. Siapa yang tidak suka susu? Itu ultra milik. Tidak suka. Saya suka ultra milik itu. Coba dikasih susu UHT ultra milik itu. Atau pasti baku rebut itu. Apalagi rasa coklat. Buat es krim enak, Bu. Rasanya enak. Tapi coba sekarang kau sudah dewasa dikasih susu itu, mau enggak? Berpikir dulu. Maksudnya dia memberi apa? Nah, kalau dulu kita mau kurampas, tanya saya itu dua itu. Kakak ini po anak, ibu po anak. Coba dikasih susu ultra. Baku rampas dong. Demikian pun kita. Dulu kita kecil suka dibimbing oleh orang tua. Jangan begitu. Mama mau mainan. Mama mau mainan. Sampai palese lalole. Terus sekarang masih begitu kok. Betul Pak Ibu? Sutua. Betul, sutua. Masa datang, Bapak sudah dikasih. Bapak minta 50.000. Mau buat apa? Gunting rambut. Sekarang saya gunting rambut 50.000 lah. Di oil popo saya gunting rambut 50.000 sudah habis. Belum bensin lah. Waktu minta 50.000, Bapak mau enggak kasih. Apa yang kamu buat? Masa lalu ikan kecil? Kan sudah mungkin ya Ibu ya. Apalagi umur sudah tidak 43 tahun.
Kita apa? Uji uang bensin, so 1.000 sah. Sana doi, siapa tau pada doi tau? Kira doi tuh lagi. Udah tahu? Tapi mundur. Nah, kerja, kumpul sendiri. Amin. Untuk maju dan sukses kita harus punya tujuan. Setiap kita mulai berpikir mau tujuan kita itu apa. Saya pun berpikir, saya pun tujuannya apa, goal saya apa. Setelah berumah tangga itu apa. Yang sampai kasih makan istri diambil batu kelikir di jalan, rebus dia. Mak, ini mak sudah rebus nih, rebusan batu kelikir, mak enak. Amin. Kita punya tujuan. Tujuan kita itu ditopang oleh yang namanya semboyan untuk hidup kita sendiri. Yang namanya tekad. Kita nggak bisa sekedar punya tujuan. Engkau punya cita-cita di sini banyak. Aku kepingin jadi dokter. Yang kecil-kecil tuh. Kalau kata dulu kecil kan kepingin jadi dokter. Kepingin jadi apa lagi? Presiden. Woi, pengen jadi menteri. Woi, kayak Ibu Risma loh jadi menteri. Woi, kepingin. Tapi kalau kita tidak punya tekad, nothing, omong kosong. Tekad itu diwujudkan oleh Rasul Paulus dalam tulisan dia. Coba baca semua kitab yang Rasul Paulus tulis, itu semua tekad beliau untuk betul-betul dia bisa menjadi seperti Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia bilang. Bayangkan saja dia sampai bilang, bagaikan ada duri dalam dagingku. Woi, sakit. Jalan-jalan saja kalau injak paku. Injak paku. Kena duri saja lah di kaki, tak usah injak paku lah. Karena duri kita beliau pakalai kita bisa maki bisa, semua keluar habis, isi perut semua keluar habis. Tapi ini duri dalam daging, tapi itu supaya. Paulus menyatakan tekad hidupnya dengan tulisan dia, dengan ungkapan dia tadi saya bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dari Paulus ini juga kita belajar percaya bahwa kita sebenarnya punya sesuatu hal yang mulia dalam hidup kita. Kita tidak hidup untuk sesuatu hal yang sia-sia. Amin. Ada 3 hal yang ada 2 hal yang Paulus mau bilang. Bagaimana supaya kita bisa meraih yang namanya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang pertama, untuk bisa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan adalah jadi seperti Kristus. Itu harga mati. Ketong sudah bisa bilang begini, ketong mau hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus ketong pun hidup adalah seperti anak-anak pada umumnya. Ketong pergi dugem, ketong pergi mall, pergi belanja, ketong pergi rokok, ketong pergi minum-minuman keras, tidak bisa. Kalau kalau kita mau bilang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, berarti kita harus to be like Jesus, menjadi seperti Kristus. Itu harga mati. Nah, menjadi seperti Kristus itu bukan tujuan sembarang tujuan. Itu tujuan hidup setiap orang percaya. Orang yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan, itu adalah tujuan hidup. Amin. Tetapi ada tetapinya. Bukan sama seperti Allah. Kita tidak bisa mencipta. Tidak bisa. Kita tidak bisa membentuk orang. Tidak bisa. Saya tidak bisa bentuk Mama tadi nama siapa? Mama Natasha. Saya tidak bisa bentuk Mama Natasha. Karena Tuhanlah yang bisa membentuk Mama Natasha. Mama Natasha pun tidak bisa dibentuk oleh saya. Karena beliau punya kepentingan tersendiri. Beliau punya karakter tersendiri. Yang dimana beliau mau rubah karakternya sendiri, dia harus berubah karena dia mau. Bukan karena paksaan. Nah, ini yang paling sulit orang Kristen bisa lakukan. Kenapa? Di saat dia mulai berpikir dia menjadi seperti Kristus, dia mulai mengatur orang-orang tertentu. Dia mulai berpikir bahwa dia hidup benar, dia mulai mengatur orang-orang tertentu. Hati-hati. Tidak semua orang sama. Amin. Tapi kalau kita mau belajar, kita pasti bisa berubah. Jujur, saya punya satu kesaksian hidup. Kemarin ini baru terjadi kemarin. Karena satu persoalan kecil timbul clash, timbul masalah. Saya tersinggung, jujur saya tersinggung. Sebagai seorang pemimpin saya tersinggung. Saya ditegur oleh rekan-rekan saya, ini mereka yang tegur saya, yang dewasa-dewasa yang tegur saya, termasuk anak saya. Kau tahu enggak? Kalau kau bermasalah dengan seseorang, sebenarnya bukan orang itu yang bermasalah dengan kau, tapi kau sendiri yang bermasalah dengan kau punya diri. Sikap hati kau sendiri yang tidak beres, makanya kau melihat orang lain tidak beres. Wow, beta tak pukul.
Orang bilang, beta tahedek, memang beta kuju. Ternyata beta yang salah, bukan dia. Bisa nggak orang Kristen seperti itu? Kadang-kadang kita suka kesalah orang. Lebih gampang tuh. Lihat orang usaha, itu salah. Padahal coba lihat kita diri sendiri. Ingat waktu 1 jari tunjuk orang, 4 jari bukan orang. Sakit Mama Natasha, sakit Manoso, sakit itu di sini. Saya sampai nangis loh. Jujur pulang rumah, mau ketemu dengan kakak Tini. Dong lihat beta ketawa-ketawa mau pulang, beta menangis meleset. Tuhan ternyata beta yang salah. Haleluya. Salah. Haleluya. Jujur. Ego loh. Kadang-kadang kita ego. Kita nggak mau dibentuk. Kita berpikir orang lain yang salah. Itu bicara mengenai apa? Karakter kita sendiri. Bagaimana bisa jadi seperti Kristus lah karakter kita tidak mencerminkan Kristus ada di situ. Ego. Amin. Tujuan Allah bagi kita, setiap kita di dunia ini adalah hidup dalam pembentukan watak dan karakter. Amin. Jadi tidak pernah terlepas. Kalau kita masih kecil gampang, Mama ajar kita toh, yang tua ajar kita toh. Kalau tua siapa yang mau ajar kita lagi? Proses. Masa kakak Tini datang ke cewek-cewek Tini, aduh Tuhan Yesus tua gangoh nih, tua kakaluk nih. Apapun 3 tahun dijauhkan oleh ibu kakak, Untung pengen cukur kulit dan jenggot. Kalau ada jenggot panjang lebar di jalan itu kayak apa? Lihat dong, maka semakin dewasa kita bentuk kita diri sendiri. Kita sadar gitu loh. Ya, atau gampang-gampang sadar ya, matilah gitu loh. Mati buat dagingmu sendiri. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi seperti Kristus? Ini yang paling penting. Yang kedua, ada 3 caranya supaya kita bisa jadi seperti Kristus. Pertama, tanggalkan jubah lamamu ini loh. Buang manusia lamamu. Buang yang cokro dulu tuh yang katanya hebat. Buang segala kemewahanmu. Buang segala kebanggaan yang ada dalam dirimu yang berkata engkau hebat. Mama Natasha dan rekan-rekan semua, saya jujur saya mau bilang saya ini hebat. Kurang tidak bisa apa saja yang tidak bisa. Cuma satu yang saya tidak bisa, main alat musik. Kalau itu saya bisa, saya contoh ini semua. Saya buat saja sendiri, saya nyanyi sendiri, saya main musik sendiri, saya khotbah sendiri. Dan akhirnya sudah ada orang juga yang datang. Saya sendiri pun. Tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan tanggalkan itu semua. Tuhan kikis beta, mulai dari isi paha dia kikis. Kayaknya lu terlalu gemuk, paha ke sini. Kayaknya lu perut agak maju ke situ sedikit. Pantat terlalu mundur, maju sedikit. Jadi dikikis gitu loh. Masih soalnya kikis, pipi kayaknya kalau montok ke sini lah. Dia satu-satu dimulai dikikis. Wih, tapi kalau dikikis itu sonde enak, kakak itu sonde enak. Sonde enak, sonde nyaman, tidur pun tak bisa nyaman, makan pun tak enak. Makan yang makanan enak pun perut tetap rasa sonde enak. Itu sama kayak sakit corona. Saya sakit corona 1,5 bulan. Saya kena sakit corona 1,5 bulan. Tapi ini sudah suntik vaksin yang kedua, Mama ambil bersama saya. Saya 1,5 bulan Mama, soalnya bisa makan. Haleluya. Berat badan turun 15 kilo Mama. Saya langsing seperti yang dulu. Mantap. Celana yang ukurannya kecil, aku bisa pakai Mama. Sekarang kembali lagi dia membengkak Mama. Karena sudah sehat. Dan vaksin kedua sudah membuktikan itu. Jadi tanggalkan manusia lamamu dulu. Buang jubahmu yang lama. Kadang-kadang kita suka pakai barang yang lama. Kenapa? Karena barang lama itu buat kita nyaman. Makanya kalau orang pacaran, kalau putus masih ingat mantan, kau parah kau. Kau susah move on kau. Betul. Dulu aku pernah alami yang susah move on. Lama, cukup lama, 2 tahun Mama Natasha. Putus yang terakhir, pacaran 3 tahun, 4 bulan, 15 hari. Saya cuma hitung jam, detik, dan menit. Sakit.
Sudah jutaan uang. Ini kok main drama kok apa sih? Maksudnya sudah habis-habisan. Terakhir putus juga. Kasih. Susah move on, Mama. Sampai ini dua. Ini dua kalau dong mau tampilin beta, dong bisa pukul beta. Tapi masalah dong adik na beta kagak. Itu sama di beta. Kadang-kadang orang tampar beta lewat perkataan. Yang bilang begini, kalau koko susah move on, koko tidak bisa berkembang. Kasihan koko hidup sendiri. Koko muter-muter di padang gurun, putar-putar terus seperti bangsa Israel 40 tahun dan terakhir mati di situ. Terputar saya situ. Karena apa? Setiap kali lewat daerah dia rumah pasti kita putar dari sini, putar. Karena masih berpikir toh. Nah, terakhir sudah akhirnya putar balik. Sekarang mau lewat di depan rumah saya sudah malas itu saya lewat yang lain. Kalau bisa ada jalan lain lewat saya jalan lain. Ketong harus bisa buang ya. Amin. Yes. Amin. Nyom dong. Jangan putus dengan cewek. Terus susah mau on. Aduh, cewek terlalu banyak di dunia. Betul. 1 laki banding 7 perempuan. Kalau sudah dapat ke beta, kau cari ke dapat. Beta buka biro jodoh di situ. Bukan itu tujuan, bukan. Amin. Yang kedua, bersedia rubah ketemu pola pikir. Pola pikir ini di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 bilang begini. Memang mana saya bisa buka baca kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Jadi saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku, kata Rasul Paulus, menasihatkan kamu supaya kamu Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma kitab 12. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Ayat berapa? Ayat 1 dan ayat 2. Jadi saudara-saudara betul ya Mama? Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yes. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Makasih Mama Natasha. Firman Tuhan jelas bilang begini, rubah dulu budi. Budi itu bukan ini budi, ini ibu budi, ini bapak budi, bukan. Budi itu bicara pola pikir. Budi bicara ini, pikirmu. Coba sama-sama nih, beta angkat tangan kanan, pegang di kepala. Di bagian depan saja pukul, aduh kasihan, yang pukul kasihan sakit. Pegang saja. Katakan bersama dengan beta, mulai hari ini, budi saya berubah. Kenapa saya bilang budi harus berubah? Bukan Bapak Budi dan bukan Ibu. Bukan. Artinya, saya dulu yang harus berubah. Bukan orang lain. Saya nggak bisa tunjukkan nama siapa? Breven. Saya nggak bisa tunjuk Breven mulai besok lu berubah ya. Lu jangan pakai ini jeans lah ya. Besok lu pakai celana yang kakinya lebar, yang kakinya mulut buaya tuh. Lu jangan pakai kaki botol ya, sen bagus. Bukan begitu, bukan. Breven juga jangan ikuti beda. Breven beli celana baru lah, jangan. Artinya saya dulu yang berubah. Ya, jangan cari Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Karena kenapa? Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta justru bisa tolong kau berubah. Kalau kau sendiri tidak mau berubah. Ya betul ya Bapak Jason ya? Karena Bapak Pendeta itu dia sering kali omongin saya. Pokok sekarang tambah berubah, tambah ganteng. Terima kasih Bapak juga. Sesama pendeta harus tidak saling mendahulunya. Betapa darahnya. Ubah pola pikir kita, pasti kita ketemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling penting dari semua, hiduplah dalam kebenaran. Karena hanya kebenaranlah yang memahkotai kita dengan kekudusan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaranlah yang bisa mengenakan yang namanya jubah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan
tidak seorang pun bisa melihat Allah. Ingat ya, ingat itu baik-baik. So, kalau kau mulai jatuh, kau cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat kembali minta ampun sama Tuhan. Jangan terlena di sini. Ada lagu judul terlena, saya tidak tahu nyanyinya gimana. Tapi saya mau bilang, jangan terlena dalam ketidakkekudusan. Rubah cepat. Ketong tuh sudah sadar, ketong kadang ketong buat dosa, ketong sudah sadar. Omong orang orang sudah tersinggung, itu ketong susah itu, susah kudus lagi itu. Tapi cepat-cepat setiap malam, makanya dalam doa kita pribadi tiap malam itu minta ampun sama Tuhan. Tuhan, hari ini beta buat banyak salah Tuhan. Tuhan, beta tahu beta manusia lemah. Tuhan, tolong ampuni beta. Tapi jangan sampai doanya jadi begini. Bapa surga, tadi siang siapa pokok beta? Besok tahu kenapa dia pokok beta? Beta mau pukul dia besok, Tuhan kasih izin beta supaya beta pukul dia 1 kali dulu. Bukan begitu doanya. Kadang kita kepingin balas dendam lebih enak loh. Orang sontogur kita, orang kita sorong tangan, ini kejadian, ini betul-betul saya alami di gereja saya yang lama. Bukan yang itu mati, bukan yang lain, yang lama. Gitu. Saya sorong tangan loh, orangnya masuk loh. Dia putar muka, dia lihat orang lain, dia sorong tangan. Dia baru datang, dan terus dia salib saya lewat. Mulai dari itu saya bilang, kau awas. Kalau saya pegang tangan, kau berdoa, kau jangan harus saya pegang tangan itu. Kau belum tahu saya siapa. Enak. Tahu apa yang terjadi minggu depan? Tuhan suruh beta berdiri situ, Tuhan suruh beta berdiri di belakang. Tuhan tahu beta hati seperti apa, makanya dia tidak izinkan beta berdiri jadi asap di minggu besok. Hati saya tidak beres lagi. Saya suka ancang-ancang mau balas dia, nah. Karena begitu dia sorong tangan, shalom. Shalom yang lain. Itu tidak baik, itu tidak baik. Amin. Jadi yang ketiga yang paling penting, berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Ada satu ilustrasi singkat yang saya mau ceritakan tentang ini. Di satu kampung ada seorang bapak hidup dengan 3 orang anak. Anak yang pertama namanya Ya. Anak yang kedua namanya Amin. Dan anak yang ketiga namanya Haleluya. Bapak ini dia setiap kali dia pulang dari kebun, dia lapar. Dia berteriak anaknya yang pertama. Nah, buat makan kasih bapak dong. Ya, siap. Buat dia. Setiap kali mau berdoa dia panggil anak nomor 2. Nah, mari berdoa, ada pemimpin doa. Amin. Dan setiap kali dia dalam keadaan senang, dia panggil anak nomor 3. Anak nomor 3 bilang, Haleluya. Tapi suatu saat bapak ini sakit. Dalam keadaan lemah di tempat tidur. Bapaknya tidak bisa buat apa-apa, dia terbaring lemah di tempat tidur. Dia panggil anaknya satu-satu. Ya, Amin dan Haleluya, kesini dong. Bapak mau bicara sesuatu. Ini bagian paling sedih. Waktu dia panggil 3 anaknya yang Haleluya bilang begini, Bapak minta maaf, Haleluya tidak bisa buat apa-apa. Haleluya cuma bisa bilang Haleluya. Anak yang kedua bilang, Bapak terima kasih, Bapak sudah berbikin besar beta, Bapak sudah buat beta jadi begini. Amin. Dan anak yang pertama dalam keadaan sedih dia bilang, setiap hari beta cuma bisa bilang dengan Bapak, iya, beta tidak pernah bilang tidak sama Bapak. Tapi hari ini beta terpaksa beta harus bilang tidak sama Bapak. Bapak menangis karena tidak ada satu anak pun yang bisa tolong dia dalam keadaan dia sakit. Lalu datang dia punya saudara dari jauh dari kampung. Dia saudara dari jauh dari kampung bilang begini, kenapa lu harus sedih? Bukankah setiap persoalan Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu supaya engkau ingat untuk selalu berkata iya, amin, dan haleluya. Camkan ini baik-baik saudara-saudara ketika situ. Seberat apapun persoalan yang kau hadapi hari-hari ini,
sebesar dan apapun kehidupan yang kau jalani hari-hari ini, selalulah ingat untuk berkata iya kepada kebenaran firman Tuhan. Selalu berkata amin untuk Tuhan waktu Tuhan panggil namamu, dan selalu berkata haleluya dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan buat dalam hidup. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekian firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan.